Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan usul fikih pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang dasar hukum istishab. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Uswatun Hasanah. Yang kedua ada Rahel Anissa Miski, yang ketiga ada Bintiatul Fikriyah. Nah, dalam diskusi mengenai istishab pada kali ini yang akan dibahas itu tentang pengertian istishab, terus macam-macam istishab, dan istishab sebagai dalil hukum. Langsung saja, yang pertama pengertian istishab akan disampaikan oleh saya sendiri. Istishab secara etimologi berasal dari kata istashaba dalam sigot istif'al, yang artinya mencari persahabatan, menganggap bersahabat, dan mencari teman. Suhbah dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Dengan demikian, secara bahasa dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan pengertian istishab secara terminologi atau secara istilah, para ulama usul fikih itu berbeda-beda pendapat dalam memberikan makna istishab. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Nah, dari beberapa pendapat para ulama, itu bisa disimpulkan bahwa pada prinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain bahwa istishab itu bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum yang lama. Macam-macam istishab menurut Syekh Wahbah Suhaili yaitu dalam buku usul fiqh dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Istishab al-hukmi al-ibahah al-asliyah fi al-asya allati lam yarid dalilun bihi tahrimiha, yang artinya meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamnya. 2. Istishab al-umum ila an yarida takhsis wa istishab al-nasu ila an yarida nas, yang artinya meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapuskannya. 3. Istishab madalla al-aqlu wa al-syar'u ala subuti wa dawamihi, yang artinya meneruskan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara tentang tetap dan berlanjutnya. 4. Istishabu al-adam al-asli al-ma'lum bi al-aqli fi al-ahkam al-asy'ariyah, yang artinya mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat. Yang kelima, istishab hukmin sabitin bi al-ijma fi mahali al-khilaf baina ulama, yang artinya mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan ijma pada hal yang dipertentangkan oleh ulama. Materi selanjutnya adalah istishab sebagai dalil hukum. Syekh Abu Zahra menegaskan bahwa para ulama sepakat akan kehujahan ketiga jenis istishab yang disebutkan. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah. Yang kedua, istishab al-baro'ah al-asliyah. Dan yang ketiga adalah istishab al-hukum. Sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian penerapannya dalam hukum Islam, sedangkan istishab yang keempat adalah istishab al-wasaf. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahannya.
Adapun nilai kehujahan istishab secara umum, para ulama berbeda pendapat. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, yang kedua dari mazhab Syafi'i, dan yang ketiga dari mazhab Hambali. Mereka menyatakan bahwa istishab merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, al-daf'u, maupun menerapkan sesuatu yang belum ada, atau al-isbat. Mereka menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan akal untuk memperkuat pandangannya. Menurut Saifuddin Al-Amidi, pendapat ulama yang menyatakan bahwa istishab bisa dijadikan hujjah merupakan pendapat yang ia pilih. Lebih lanjut, Al-Amidi menyatakan bahwa adanya hukum pada masa lalu menjadikan dasar adanya dugaan kuat atau dzon, bahwa hukum itu masih berlaku hingga saat ini. Menurutnya, dugaan kuat merupakan dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam syariat. Lebih lanjut, Al-Amidi menyimpulkan bahwa dasar istishab adalah asal dari semua hukum syara adalah ketiadaan dan tetapnya sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.